Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan tahun ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah puasa, ibadah siyam yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan di dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam, yang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibkan di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya yang mulia. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa, menyebut puasa sebagai sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, as-siyam junnah atau as-saum junnah. Puasa merupakan perisai. Bagaimana kita ketahui kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimakumullah, puasa dari pengertian bahasa mana adalah al-imsak, menahan diri. Sehingga makna puasa Ramadan adalah menahan diri dari berbagai macam dosa. Bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menyampaikan tentang sia-sianya puasanya seorang yang hanya menahan diri dari lapar, menahan diri dari dahaga, sementara dia tidak menahan diri dari hawa nafsunya, menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Oleh karena itu maka penting kita kembali untuk merenungkan makna dari puasa itu yang sesungguhnya. As-siyam al-hakiki, puasa yang sesungguhnya. Di mana dari filosofi makna puasa, as-siyam, as-saum, makna adalah imsak, menahan diri. Dan tentu yang paling penting setelah kita menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Tidak membatalkan puasa, akan tetapi membatalkan pahalanya puasa. Sehingga ketika pahala puasa itu batal, maka kita hanya mendapatkan al-ju' wal 'atash. Kita mendapatkan lapar dan dahaga saja, sebagaimana disebut-sebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Oleh karena itu maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, puasa ini sebagai perisai, puasa ini sebagai tameng, patut mendapatkan perhatian untuk kita pelajari bersama. Tameng dari api neraka. Dan itu tidak mungkin bisa kita wujudkan sebagai tameng kita dari api neraka kecuali setelah sebelumnya kita mewujudkan puasa ini sebagai tameng diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dari amal-amal dosa. Dan sudah seharusnya kita meninggalkan berbagai macam dosa. Dosa ada kalanya berupa dosa perbuatan, anggota lahir, mata, kaki, tangan. Tetapi tidak kalah penting dosa yang kita lakukan di dalam hati kita, dosa yang kita format di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita menganut pemikiran-pemikiran yang bukan Islam. Bahkan terkadang isi pikiran kita bertentangan dengan apa yang kemudian digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Isi pikiran kita adalah sekularisme. Isi pikiran kita adalah kapitalisme. Isi pikiran kita adalah paham-paham yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Lantas bagaimana jika seperti ini kita akan menjadikan puasa sebagai junnah, sebagai tameng dari kemaksiatan, sedangkan kita telah membangun kemaksiatan jauh sebelum kita melakukannya, yaitu di dalam pikiran kita. Oleh karena itu maka tidak ada junnah dari puasa kita sebagai junnah perisai dari api neraka sebelum kita mewujudkan puasa ini sebagai junnah perisai diri kita dari berbagai macam kemaksiatan. Dan kita tidak bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan, sedangkan pikiran kita ini lebih dulu maksiat, pemahaman kita lebih dulu maksiat, karena pemahaman kita adalah pemahaman yang membolehkan maksiat,
pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Tidak penting agama untuk mengatur kehidupan. Ini paham yang menjadi pangkal kemaksiatan, sekularisme, dan paham-paham yang lain yang kita menuhankan seperti HAM, hak asasi manusia. Seolah ini lebih penting daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pangkal-pangkal kemaksiatan-kemaksiatan yang barangkali jarang disadari oleh sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah merupakan perkara yang sangat urgent untuk kita pahami bersama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama wujudkan puasa ini sebagai junnah yang akan membentengi kita, yang akan menghalangi kita dari sentuhan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu harus kita wujudkan di dunia ini dengan cara menjadikan puasa ini menjadi tameng kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang penting untuk kita sadari bersama bahwa jangan sampai kita berusaha meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan secara perbuatan, akan tetapi sebenarnya pikiran kita maksiat, hati kita maksiat, karena pikiran kita isinya adalah paham-paham, akidah-akidah, pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan isi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.